Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Guntarti Suhartini SSI. Panggil saya Tini. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah suatu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk mencapai kebudayaan atau peradaban bangsa yang dicita-citakan oleh kita semua, pendidikan tentu saja adalah salah satu fondasinya atau tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hasil yang ingin dicapai tidak hanya anak bersekolah, ataupun anak hasilnya baik, nilainya besar, tapi juga untuk menjemput kebudayaan yang dicita-citakan. Dan pendidikan itu merupakan pekerjaan untuk membentuk peradaban manusia. Pendidikan atau kebudayaan tidak boleh statis, harus selalu bergerak dalam upaya memelihara kebudayaan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan keadaan alam tempat anak atau masyarakat itu berada. Kodrat zaman terkait dengan perkembangan zaman saat itu. Jika kebudayaan itu terisolasi, maka kebudayaan akan menuju kehancuran. Sama dengan pendidikan. Jika pendidikan statis, maka akan gagal. Pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan zamannya. Layaknya pergerakan tata surya, perubahan adalah hal yang kekal dan harus terjadi. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, intisari atau esensi dari kebudayaan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan pada anak didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik seyogyanya dapat menuntun siswa agar tidak salah memilih arah menuju keselamatan dan kebahagiaan hidup sebagai individu dan secara sosial. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berdasarkan kodrat alam maksudnya adalah pendidikan diselenggarakan berdasarkan lingkungan tempat tinggal anak yang saat ini dikenal dengan istilah pembelajaran berbasis kontekstual, sehingga siswa lebih mudah mendapatkan pengalaman belajar yang sesungguhnya karena sumber belajarnya diperoleh oleh mereka langsung berasal dari pengalaman hidup di lingkungan masing-masing siswa. Begitu juga dengan era globalisasi saat ini, revolusi industri 4.0, serta tantangan abad 21 lainnya, dan arus globalisasi merupakan kodrat zaman siswa pada masa sekarang. Siswa harus terampil dan mampu menghadapi tantangan zamannya agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Konsep merdeka belajar merupakan perwujudan proses pembelajaran yang didasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut beliau didasarkan pada asas kemerdekaan. memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa
untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Pendidikan harus bisa menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya masing-masing. Pendidikan itu harus menghargai keunikan, harus memerdekakan anak sesuai bakat dan minat masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Beliau menolak praktik pendidikan yang mengandalkan kekerasan. Makna kemerdekaan belajar adalah bagaimana membentuk manusia harus dimulai dari mengembangkan bakat dan minat. Karena pendidik ibarat petani yang hanya berperan menumbuhkan berbagai macam benih yang ditumbuhkan sesuai dengan kodratnya. Maka dari itu, diharapkan seorang siswa harus memiliki jiwa merdeka dalam artian merdeka secara lahir dan batin serta tenaganya. Ki Hajar Dewantara mempercayai filosofi dalam proses pembelajaran yang terkenal, yaitu bahwa guru itu harus memberikan teladan, ing ngarso sung tulodo, ketika berada di depan. Ing madyo mangun karso, artinya ketika berada di tengah pun membangkitkan semangat. Kemudian Tutwuri Handayani, yang artinya guru ketika berada di belakang, mampu mendorong murid-muridnya. Filosofi yang ingin menciptakan murid-murid yang mandiri dan murid yang merdeka. Selain itu, Ki Hajar Dewantara mempercayai sistem Among, yakni melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. Tujuannya adalah terwujudnya pendidikan yang holistik dan seimbang. Kesempurnaan budi pekerti pada siswa serta proses pendidikan dan pengajaran yang memandang anak dengan rasa hormat, senantiasa berorientasi pada anak sebagaimana azas pada taman siswa, bahwa pendidikan adalah proses yang bebas dari segala ikatan, kemudian dengan suci hati mendekati sang anak dan tidak mau untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Berikut merupakan contoh kegiatan yang merupakan demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah kami SMP Negeri 2 Dramaga, di antaranya pembiasaan tadarus, serta kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa yang diimplementasikan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.